Mudah-mudahan pemerintah yang memimpin daerah ini tidak memikirkan pembangunan yang macam-macam, cukup sarana jalan yang tadi kayaknya agak gajluk Kang. Itu baru rencana, mungkin nanti udah definitif bupati yang baru bisa dibangun lagi Pak. Ada rencananya gitu. Ya nanti mudah-mudahan Pak Bupati, apalagi gubernur kita sekarang kan yang baru jadi, Kang Deddy kan sangat perhatian dengan alam dan budaya Jawa Barat. Saya yakin nanti Kang Deddy kalau insya Allah nonton ini nanti saya kirim juga, tolong ya Kang Deddy, ini warga Anda di Banjaranyar, Banjarsari, Ciamis, ini ada Kampung Madu. Saya mewakili warga di sini punya harapan bisa bagaimana dimajukan usaha mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini saya kembali berada di Kampung Madu yang berada di wilayah Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari. Banjaranyar Pak ini. Oh, sudah merdeka ya? Sudah merdeka Pak. Wah, sudah menjadi Kecamatan Banjaranyar, satu kecamatan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Banjarsari. Biasa itu kerjaan orang-orang politik yang ingin punya kekuasaan. Seperti itu. Jadi, tidak ada urusannya dengan kesejahteraan rakyat. Biasa kan begitu. Kalau misalnya ada satu kabupaten, kemudian dia mencalonkan diri jadi anggota DPRD atau apa, terus gagal, lalu dia merintis kabupaten baru, nanti dia naik jadi orang di situ. Itu kan biasa aja. Yang kebanyakan mungkin rakyat tidak tahu ya. Saya tidak buruk sangka, tapi ya sedikit sih gitu. Siap. Di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten masih Ciamis Pak. Belum bikin kabupaten sendiri ya. Nanti lama-lama kalau ada yang ingin jadi bupati juga bakal bikin kawasan kabupaten sendiri dengan cara dimekarkan kecamatannya. Kalau sudah ada 5 kecamatan 1 kabupaten, maka dialah yang naik. Itu biasa lah ya, orang-orang politik yang licik ya. Dan hari ini saya kembali bertemu dengan si Akang lah, punten lupa namanya Kang. Pak Bunyamin. Pak Bunyamin ya. Seorang tokoh di peternakan lebah di Desa Banjaranyar ini dikenal dengan Kampung Madu. Karena memang hampir semua penduduk di desa ini beternak lebah madu. Nah, ini sudah kedua kali saya kesini ya Kang. 2 kali. Kalau boleh saya bertanya kembali, diperkirakan ada berapa sarang di desa kita ini, sarang madu ya? Pak. Alhamdulillah sudah kedatangan Pak Kiai ke Kampung Madu. Terima kasih banyak. Dan tadi pertanyaannya mungkin harus dijawab juga. Jadi memang benar Pak, kalau di sini itu Kampung Madu ya. Dan hampir setiap rumah ada jenis lebahnya atau budidaya lebahnya. Dan setiap rumahnya itu berbeda-beda Pak. Ada yang membudidayakan
Apis cerana juga, dan juga trigona juga. Kalau bahasa Sundanya tewe mungkin Pak ya. Nah, kalau bahasa Jawanya kelanceng gitu. Jadi memang saat ini belum didata lagi gitu Pak. Udah mungkin 3 bulan, 4 bulan yang akan datang, nanti 1 bulan lagi mungkin didata lagi. Jadi perkiraan Pak, kalau penduduknya di sini ada 70, dusun ini kali 10 misalnya atau kali 15 itu tinggal dikalikan saja gitu Pak. Kalau secara realnya takutnya salah gitu Pak, gitu Pak. Itu Pak tentang budidaya lebahnya gitu. Kalau inget ya Kang Abun ya, Kang Bunyamin, ada ide budidaya lebah ini, madu ini, itu dari tahun berapa, dan barangkali ingat siapa penggagas awalnya gitu, atau orang yang dijadikan model oleh penduduk setempat, karena pasti ada yang memulai ya. Iya Pak ya. Jadi Pak, dulu itu memang dari nenek moyang kita memang Pak ya, kalau suka dengan lebah atau dengan madu memang dari nenek moyang kita gitu. Tapi kalau terlalu ke sana gitu mungkin saya juga kurang tahu. Tapi kalau merintis atau tentang kelompok itu salah satunya mungkin saya Pak gitu Pak. Itu di 2009-2010 berbentuk kelompok atau mendirikan kelompoknya gitu Pak. Sebelum terjadi kelompok kan mungkin ada 1-2 rumah yang memulai ya, artinya dari situ mungkin Pak Bunyamin keluar pikiran untuk membuat kelompok ya. Iya. Diperkirakan lah gitu, dari sebelum kelompok ini jadi, atau jangan perkirakan, mungkin realnya aja ya kan, siapa orang pertama yang sarang lebahnya dijadikan percontohan. Oh, jadi dulu ini kan begini Pak, ini kan aktivitasnya petani gitu ya Pak. Kadang-kadang suka keluar ke kebun gitu, itu kan melihat lebah gitu diambil madunya dari hutan gitu atau dari kebun. Lalu waktu itu dibawa hanya madunya gitu Pak. Setelah itu dibawalah dengan lebah-lebahnya ke pinggiran rumah gitu. Dan salah satunya itu ada Kang Sarja juga gitu. Jadi turun temurun gitu Pak, tentang membudidayakan. Nah, itu sebelum terbentuknya kelompok gitu Pak. Jadi Kang Sarja itu termasuk orang pertama yang membawa sarang lebah ke depan rumah itu ya? Itu salah satunya gitu kan. Salah satunya gitu Pak, salah satunya. Dan juga itu salah satunya perintis di kelompok juga gitu. Baik. Nah, kalau boleh tahu, ini jenis madunya ada berapa macam hari ini yang diingat oleh Kang Bunyamin? Kalau sampai saat ini tiga jenis madu ya Pak yang ada. Yang satu ini contoh madu trigona itama atau kelanceng ya Pak, atau tebel. Yang ini madu hutan yang tidak bisa dibudidayakan, madu odeng ya Pak. Odeng. Yang ini kalau apis serana nyeruan Pak kalau orang Sunda mah gitu. Ini salah satu. Ini belum pakai label. Jadi tilu macamnya. 3 macam. Iya mah kelancengnya sanes urang mah teueul di urang mah nya. Teueul. Siap. Ieu mah hutan liar. Madu hutan. Ieu mah ternak madu apis serana. Apis serana bahasa urang nyeruan biasa. Nyeruan. Odengnya. Bukan Pak, bukan. Nyeruan anu ditiasa di bumi depan buminya. Ini kok jadi bahasa Sunda 15 nanti. Nah, kalau yang ini kalau tidak salah ya dari bunga kelapa ya. Itu salah satunya terbesarnya yang ada di sekitaran itu bunga kelapa. Bisa dinamakan waktu itu ada dari Dinas Kehutanan Cirebon ya madu kokonut katanya gitu. Karena terbesarnya di sini kelapa. Gitu. Jangan kokonut, saya tidak mau. Harus kelapa, itu orang buruk tuh. Walaupun pejabat jelek kalau sudah nuker-nuker bahasa. Ya, kokonut tidak ada, kelapa gitu ya, aja madu sudah. Kelapa aja gitu ya. Nah, gitu. Ini orang mulai nyimpang kalau sudah pindah bahasa Inggris, nanti akhirnya diambil kan. Ya, siap. Nah, itu. Kelapa lah gitu kan. Karena ada realnya nanti. Iya. Dan ini satu sarang Pak, kemarin baru 1 malam ini. Satu sarang dapat 2 botol ini. 2 botol lebih ini Pak, lebihnya. Lebih nih ya? Ya. Berarti lebihnya buat saya gitu ya? Boleh. Nah, ini bisa menghasilkan gini kan? Menghasilkan segini itu seberapa lama, entah berapa bulan ya? Biasanya yang bisa dijadikan standar pegangan ya? Iya. Untuk mendapatkan madu segini ini satu sarang kan? Iya. Ini dari berapa bulan Kang? Kalau madu apis cerana atau madu nyiruan Pak, kalau bahasa Sunda, kalau saya tidak bisa memprediksi 1 bulan atau per 4 bulan tidak bisa mendapatkan segini. Karena kalau madu apis cerana itu kadang-kadang kosong Pak. Kadang-kadang kosong gitu. Enggak seperti madu
trigona atau kelanceng atau teuweul. Itu gitu. pasti ya. Pasti ada. Oke, kalau gitu teuweul ini dapat segini, ini berapa sarang? Oh, ini mah pas sisa, bukan. Biasanya kalau trigona paling sedikit ini segini Pak kalau udah produksi. Nah, itu per berapa bulan itu? Itu kadang-kadang kan kalau dulu Pak tentang penghasil atau menghasilkannya kadang-kadang diambilnya per 3 bulan atau per 1 tahun 3 kali. Kalau sekarang Pak kan ada sistem pengambilannya yang berbeda. Oh. Kalau dulu diambil dengan sarangnya. Kalau sekarang kan sistemnya sedot. Jadi sarangnya itu cuman ada lubang dikit bekas sedot gitu Pak maksudnya. Iya, menarik ya. Ya, bahwa sekarang itu teuweulnya sudah dikotakin gitu ya, kan, sudah ada bisa dilihat nanti. Jadi kita ngambil madunya itu tidak diambil sarangnya. Apalagi teuweul kan seperti hampir mirip tanah ya kan. Iya, siap. Disedot saja, diambil madunya, sarangnya tetap. Ya. Tapi nanti dalam sekian waktu rapat kembali kan, diisi kembali madu oleh tawon-tawon tadi. Iya, betul. Oke. Nah, kalau yang ini nih, ini kan madu hutan ya, liar ya. Iya, madu hutan liar. Itu biasanya bisa dipanen setiap sarang itu, tapi sarangnya diambil ya kalau teman-teman. Ya, tergantung Pak, tergantung orangnya atau pembolangnya. Loh, kalau sekarang misalnya di hutan, kalau panen lestari enggak. Kalau yang tahu tentang madu atau tentang lebah itu bermanfaat, pasti diambilnya madunya saja. Cara mengambilnya, karena sarangnya ada di pohon. Ada. Cara ngambilnya bagaimana? Nah, cara itu diambilkan terpisah madu dan telurnya itu terpisah Pak. Terpisah, jadi ambil aja madunya. Kan madunya biasanya di depan gitu. Madunya itu sarangnya di bawah di belakang ke bawah gitu maksudnya. Ya. Jadi tapi dipotong katanya. Diambil aja madunya gitu. Biarkan aja telurnya. Jadi kan malamnya begini. Ya. Ini yang di atas yang ada telurnya. Yang di bawah. Oh, yang di bawah telurnya. Ya, itu di atas madu, Pak. Ya, di atas madu bawah telur. Ya. Jadi memang apa ya, tawon tuh menyiapkan makanan buat anaknya tuh sudah siap ya sebelum jadi Pak, luar biasa ini. Ya. Jadi apa? Dapurnya di atas, dapur umumnya. Ya. Yang akan mengkonsumsinya di bawah. Luar biasa ini. Nah, berarti pada waktu ngambil madunya dipotong dong? Dipotong Pak, kan menempel Pak, semuanya menempel. Misalkan seperti ini Pak, ini di sini madu, di sini anakannya. Jadi ini terpisah antara madu dan anakan. Jadi potong ambil lah. Diambil aja dari pohonnya diambil. Diambil berikut malamnya ya? Iya, itu termasuk. Jadi maksud malam tuh bukan malam hari, tapi ini rumah. Rumah madu ini ya. Lilin Pak, lilin. Lilin orang nyebutnya lilin. Saya malam aja. Lilin orang lain lah. Malam hari jadinya Pak. Malam ya. Nah, dalam setahun ya, ini diperkirakan bisa menghasilkan berapa kali botol ini, Kang? Kalau lebah hutan. Nah, kalau lebah hutan ini Pak kan tergantung, minimal biasanya dari ukuran 15 hari sudah ada madunya, tapi kadang-kadang telur itu belum ada. Karena yang diutamakan sarang dan madu kalau lebah hutan itu. Jadi yang paling pertama disiapkan itu pakannya dulu gitu Pak. Termasuk itu madunya. Gitu. Kok dikasih pakan ya sih? Itu buat anak. Oh, buat anak. Persiapan bukan anak. Kita yang ngasih makan ya? Bukan. Itu urusan orang tuanya sendiri. Itu urusan orang tuanya sendiri lah ya kan. Sebagai tetangga yang baik nggak akan ganggu kan. Walaupun kita pencuri kan sebenarnya. Seperti itu gitu Pak maksudnya. Jadi berapa bulan sekali bisa dihasilkan seperti ini? Ini 15 hari. Kalau misalkan satu lebah hinggap ke pohon, 15 hari itu sudah ada madu. Dapat lagi seperti ini? Iya. Tapi madunya masih muda Pak kadang-kadang. Madunya masih muda. Nah, ini boleh dong cari ilmu ya. Ciri madu muda dan tua itu apa? Nah, minimal kalau ya Pak, itu encer biasanya. Encer, minimal encer itu. Kalau apis cerana dan odeng atau dorsata, kalau madu mudanya encer biasanya. Jadi kandungan atau kadar airnya masih banyak gitu maksudnya. Karena belum dirami secara penuh gitu Pak. Oh, diangremin istilahnya. Ya, berbeda lagi dengan madu ini. Kalau ini tetap Pak, kalau walaupun 3 bulan, 4 bulan, paling ada perbedaannya cuma sedikit gitu maksudnya. Ya karena ini kan tertutup, tidak kena. Kayaknya ya nggak ditutupin sama lebahnya. Lebahnya kan dia tutup tanah gitu kan, sarang ya. Ya, resin. Jadi ini diangremin ya oleh panas tubuhnya. Jadi semakin lama, semakin tua ini semakin kekentalan. Disileng lemannya. Seperti itu. Dirami ya. Dikekepan lah menurut saya. Itu Pak. Baik. Nah, ini saudara sekalian, ini ilmu lebah nih, ilmu lebah ya. Iya. Saya pernah juga dulu diberi satu paket lebah raja berikut jamaahnya kan. Saya taruh di samping rumah. Besoknya dimakan semut itu gimana nih? Oh, itu mah masalahnya. Ini kan ada kandungan gulanya gitu Pak. Iya kan? Jadi
Jadi begini Pak, pengetahuan saya di sini, madu ini kan kandungannya gula atau glukosa dan masih kandungan gulanya mentah gitu Pak. Semut pasti mau Pak. Cuma kalau saya lihat itu cara makan yang berbeda gitu. Jadi misalkan kita tuangkan atau teteskan madu dan teteskan gula misalnya, di sekitaran ada semut, itu cara makan gula dan cara makan madu itu berbeda. Gula gitu, dulu pasti. Enggak, bukan Pak. Misalkan satu tetes pasti dikelilingi Pak kalau ini. Kalau madu dikelilingi cara makannya. Tidak seperti benar, gula. ya? Kalau gula itu biasa masuk ke tengah-tengah tetesan. Karena di situ kalau gula tidak ada kandungan enzim atau apa gitu ya Pak. Kalau ini kan kandungan gasnya lumayan tinggi. Iya, gitu. panas. Dia takut mungkin lah Pak seperti itu. Iya, maksud saya gini. Ya. Saya pernah dikasih itu lebah dengan induknya, dengan rajanya, satu paket gitu. Maksudnya biar bisa keluar madu. Tapi kok malah habis makan semut itu tawon. Tawannya mungkin belum kuat pertahanannya Pak itu. Tapi Kan, ada pertanyaan ini Pak dari saya gitu. Kesempatan Pak Kiai ke sini gitu. Ini kan madu produk salah satunya Banjaranyar, Ciamis atau Jawa Barat. Nah kita kan diterpisahkan oleh laut gitu Pak, dengan Sumatera atau dari yang lain-lainnya. Tentang kegunaannya itu ada perbedaan tidak Pak gitu? Maksudnya sudah ditulis atau di Al-Quran atau gimana gitu? fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatu min a'nabi wa zar'u wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'i wahid. Ya. Wa yufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Di bumi ini ada potongan-potongan yang saling berdampingan. Ya. Ada kebun anggur, kurma dan lain sebagainya. Yusqa bima'i wahid. Tetapi semua pohon itu disirami dengan air yang sama. Ya. Tapi nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Satu dengan yang lain kami lebihkan rasanya, kadarnya, kandungannya. Jadi kalau mengambil ini ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama bahwa setiap daerah itu kan memiliki karakteristik tanaman dan alam sendiri. Itu tak? Nah, kekuatan atau kualitas satu buah dengan buah yang lain, satu bunga dengan buah yang lain juga berbeda. Kan begitu? Baik dalam rasa maupun dalam kualitasnya. Setelah itu kemudian itu mengisyaratkan bahwa kualitas madu akan berbeda. Belum lagi ketika dipisahkan oleh pulau yang berbeda, itu akan berbeda. Tetapi setiap daerah itu dalam isyaratnya itu sebaiknya mengkonsumsi apa yang ada di dalam daerah itu. Itu yang paling pas. Jadi kalau orang Jawa Barat yang makannya nasi, makan nasi, ya kan? Buah-buahan yang dihasilkan di negeri itu dikonsumsi oleh penduduk situ. Itu asalnya ya. Tetapi untuk madu ini, meskipun awalnya seperti itu, dia punya posisi seperti Al-Quran. Al-Quran itu nanti akan dibagikan kepada seluruh umat manusia, meskipun dari langit yang sama, tapi dia berlaku pada seluruh dunia. Nah itulah universalnya madu. Dia bisa dikonsumsi oleh orang mana, hanya saja memang harus disesuaikan dengan karakter alamnya. Kalau daerah dingin tentu yang dia minum adalah madu yang berkarakter panas, ya kan? Kalau daerah panas ya dia berkarakter dingin. Karena apa? Dia dipersembahkan Allah untuk kebutuhan tubuh manusia. Dia akan beradaptasi dengan masalah yang ada pada manusia, sekaligus juga akan bekerja sama dengan faktor dalam manusia itu sendiri. Memang setiap daerah akan berbeda madunya, akan berbeda. Boleh dia pindah ke tempat lain, meskipun yang paling ideal adalah setiap madu dikonsumsi oleh wilayahnya sendiri-sendiri. Karena dia dihasilkan oleh iklim dan alamnya. Iklim dan alam itu yang telah menciptakan, mewujudkan wujud manusianya, karakteristik manusianya, juga sifat dasar yang ada di dalam tubuh manusianya. Nah itu berbarengan. Gitu. Jadi kesimpulannya yang lebih baik itu misalkan orang Jawa Barat minum madunya harus dari Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Orang Sumatera dari Sumatera gitu. Tapi kadang-kadang kan sekarang keluar masuk dari sana ke sini, dari sini ke sana gitu, Pak. Tidak masalah karena madu seperti Al-Quran tadi kan. Walaupun menurut asalnya orang mengkonsumsi apa yang ada di kampungnya sendiri. Gitu. Tapi madu punya karakter seperti Quran, dia bisa berlaku di mana saja. Gitu. Yang penting dia jangan dioplos lah. Terima kasih Pak ilmunya. Lanjut Pak. Jadi yang
Ini madu murni ya? Ya, murni, Pak. Ini penting saudara-saudara karena sekarang banyak madu oplosan. Ya. Madu yang murni itu syifaun linnas. Dia penyembuh bagi penyakit manusia. Sama dengan Quran. Ya. Quran itu juga adalah syifaun linnas. Penyembuh penyakit manusia. Nah, tapi kalau madu dioplos, mungkin bahayanya lebih besar daripada manfaatnya ya. Ya, ya, Pak. Dan sekarang mencari madu yang murni itu sulit. Susah, Pak. Karena justru yang kemasannya bagus-bagus, yang iklannya kenceng-kenceng itu umumnya Ya. justru karena madunya tidak murni. Ya. Kalau murni orang tidak perlu iklan, tapi dia tahu. Oh ini anak, dia rasakan. Sama dengan pembelajaran Quran sekarang kan karena banyaknya media sosial, Ya. mana yang pintar mempromosikan, ya kan? Siap, ya. Nah itu yang diminati orang-orang. Sementara orang-orang yang ngajar Quran cuma tradisional, Ya. padahal itu yang sebenarnya ya, yang apa adanya. Ya, Pak. Saya boleh tanya Kang, ini berapa persen madu ini Kang? Apanya, Pak, maksudnya? Kemurniannya, Maksudnya kemurnian di alam. asliannya. Ini kan jadi begini, Pak, di sini itu kan kebanyakannya trigona. Ini sebenarnya sarangnya saya simpen di luar perkampungan, Pak. Tapi pakai sarang gitu, pakai sarang. Artinya ini nggak dicampur sama sekali kan? Oh, enggak. Jadi kalau mau beli madu yang seperti ini, walaupun tidak ada capnya, tapi ada capnya ya. Ada apa tapi kebetulan habis belum cetak lagi gitu maksudnya. Walaupun tidak ada capnya, belum dicap gitu maksudnya. tapi terjamin dia, terjamin dan orangnya berani disumpah loh ya, disumpah. Berani, Pak, kalau saya mah berani, yakin gitu. Berani. Jadi nanti saudara-saudara yang ingin mendapatkan madu yang murni 100%, si petaninya jujur, pedagangnya jujur, menginginkan kita sehat. Nih, di Banjar Anyar ini. Ya, Pak. Ini gudangnya madu dan mereka tidak di produk besar-besaran. Ya. Seadanya. Ada. Jadi seperti orang yang pesantren itu bertahun-tahun ini hasilnya. Ya. Tidak seperti pesantren kilat yang kemudian dikebut dengan segala Ya, Pak. metodologi. Tidak. Di sini alami saja, mengalir apa adanya. Insya Allah hasilnya memuaskan. Nah, ini kan 250 cc ya Kak. Ya, ya. Ini mungkin pemirsa ada yang ingin tahu nih harganya berapa sekarang nih. Saya jual 100.000, Pak, itu. 100.000. Wah, murah ya. Nungguin mah 3 bulan ya, 4 bulan ya. Iya. Pas ini kebetulan ada, misalkan besok Bapak kesini atau Bapak telepon misalnya, pas tidak ada ya tidak ada. Nah, tidak ada apa adanya, benar-benar. Jadi jangan memaksakan beristihad atau seperti mengeluarkan itu. dalil kalau nggak ada makan. Ya, Nggak ada berapa. Kalau nggak bisa aja jawab. Iya, iya. Kan sekarang banyak orang nggak tahu apa-apa, tanya jawab aja, Iya. salah jawabannya kan. Kalau yang ini berapa Kang? Sama saja. Sama Pak. juga ya. 100, ya. Nah, coba itu di sini tuh. Saya kira murah lah kalau 100.000 mah ya. Iya. Bikin nggak bisa nungguin juga capek kan. Kalau ini lumayan, agak lumayan mahal. Oh ini mahal. Ya, kayaknya 75, Pak. Segini. Ya. Oh, 75. itu kenapa itu? Ya, madu katanya madu ini kan lebih dari madu ini, Pak. 2 kali lebih madu. Nggak ada sendoknya nyobainnya. Dia langsung pakai. Lah langsung dia Nama gini aja. langsung kayak kalian. Tewel ya, ini tewel ya. Coba ya. Asam gitu mah. Langsung dia Pak dia nanya. Oke lah. Buat rumah. Tewel itu kalau di Jawa kelanceng. Kalau di Kalimantan kelulut. Ya, Kelulut ya. Mas Melayu. Melayu kalau saya ke sana pernah dengan Pak Bupati Kuburaya di kediaman beliau, memang masyarakat sana juga mengembangkan madu juga. Ya. Madunya kelulut. Ya. Saya dikasih cukup lumayan banyak. Nah, ini istilahnya lain. Kelulut ini memang madu yang nomor 1 lah ya. Ya. Tapi agak asam ya. Jadi kalau yang punya asam lambung mungkin agak hati-hati Ya. ya. Nah, dan dulu biasanya kita di rumah-rumah kan adanya di bambu ya. Itu mah beda jenis, Pak. Beda jenis. Termasuk memang namanya kelanceng atau kelulut, tapi kan kalau trigona atau banyak gitu, Pak. Bahkan Yang di rumah-rumah kan sedikit ya. sedikit Mungkin ya, itu lebih bagus kalau ada ya. Ya, bisa dikatakan begitu, bisa dikatakan itu kan makhluknya kecil gitu, Ya, Pak. Jadi- tawon berutu kalau orang Jawa. Tawon berutu ya. Jadi tawon bambu. berutu di urang mahnya menata tewel. Ya, Ya, tewel. itu tebal, Pak. Maksudnya semuanya juga tebal. Tapi tebalnya jenisnya berbeda-beda. Itu kan ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Termasuk kalau ini produk yang besar. Ini namanya trigona atau tebal hitam, kalau bahasa Sundanya tebal gaak gitu, Pak. Tapi Gitu. yang paling bagus tewel apa? Nah, itu Pak mungkin lab yang menentukan gitu. Nah, selama ini pengalaman kamu jamin. Ya. Tapi sama saja sih, Pak. Sama Sebenarnya saja? Sama saja kalau trigona. Tapi mungkin secara teori kalau yang
yang lebih lama bikinnya atau lebih kecil produknya mungkin itu lebih bagus Nah, biasanya. itu mah tergantung kecil sih Pak, itu makhluknya kecil kalau Iya, yang makanya sebutnya berutu yang suka masuk telinga kan. Iya, Gitu. seperti itu. Kalau yang gede tuh ngantuk, kalau yang itu kan di di bambu rumah itu suka masuk telinga kan. Gitu. Gitu. Oke, para pemirsa, kita semua tentu menginginkan badan kita sehat. Salah satu sarana sehat yang Allah sediakan lewat alam Indonesia yang sangat subur ini adalah madu. Tentu kita berharap hutan dan perkampungan ini jangan terlalu banyak dibangun rumah-rumah atau apa saja, sebab akan menghilangkan kekayaan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pemerintah yang memimpin daerah ini tidak memikirkan pembangunan yang macam-macam, cukup sarana jalan yang tadi kayaknya agak gojlak-gajluk Kang. Itu baru rencana, mungkin nanti sudah definitif bupati yang baru bisa dibangun lagi Pak. Ada rencananya gitu. Ya, nanti mudah-mudahan Pak Bupati, apalagi gubernur kita sekarang kan yang baru jadi, Kang Deddy kan sangat perhatian dengan alam dan budaya Jawa Barat. Saya yakin nanti Kang Deddy kalau insya Allah nonton ini nanti saya kirim juga, tolong ya Kang Deddy, ini warga Anda di Banjaranyar, Banjarsari, Ciamis, ini ada Kampung Madu. Saya mewakili warga di sini punya harapan bisa bagaimana dimajukan usaha mereka semua. Kebetulan saya juga warga sini, insya Allah Kang Deddy bisa ya. Ini di sini penduduknya masih pribumi lah, hampir semuanya ya. Belum ada orang Jepang di sini kan? Nggak ada Pak, ada orang Jepang. Jadi kalau orang lain bangun pabrik, di sini bangun pengembangan madu. Kan orang kerja di pabrik juga harus sehat kan? Harus sehat. Nah ini saya dengan Kang Benyamin nitip salam juga buat teman-teman, karena hari ini nggak bisa ketemu karena hujan ya. Saya juga tidak janji. Iya, saya kaget gitu ya Pak. Saya tidak biasa janji, kalau datang saja. Ada yang bicara dengan siapa, tidak ada ya sudah silaturahmi niatnya. Harapan sekali lagi Pak Bupati Ciamis dan Gubernur Jawa Barat bisa membina usaha madu di Kampung Madu, Desa Banjaranyar, Ciamis ini. Mudah-mudahan maju, pesat. Amin. Dan titip saya, jaga keaslian madu, rawat keaslian madu, sebab sekali orang mendapatkan kekecewaan maka selamanya orang tidak akan memberikan kepercayaan pada kita. Ya tentu yang malu bukan cuma orang Banjaranyar, mungkin juga orang Ciamis, Jawa Barat nanti akan malu. Madu campur aduk. Memang sekarang sudah banyak orang yang pintar ngoplos madu, bikin madu, bahkan yang palsu juga banyak. Alhamdulillah sampai hari ini Banjaranyar masih merawat kemurnian dan keaslian madunya. Jangan sampai kita menjual yang palsu, nanti rezekinya dimakan anak cucu, akhirnya kita menjadi orang yang susah dunia akhirat. Sekira gitu Kang Benyamin, nuhun apuntenna. Mugi majeng usahana. Amin. Jasa tepang desa saksa insyaallah. Pemirsa pada Suka TV, ini saja bincang kita pada hari ini dengan Kang Benyamin, pengrajin dan pengurus pengrajin madu di Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda ingin memesan madu ini, bisa telepon ke saya. Saya insya Allah siap jadi perantara. Bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Bisa juga dengan sahabat-sahabat saya daripada Suka Ciamis. Nanti bisa juga langsung dengan beliau. Insya Allah kita semua saling mendorong. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.